Halo, jadi hari ini kita balik lagi di channelnya aku dan hari ini kita mau bahas isi dari kata gentleman. Kenapa? Karena banyak banget hal yang perlu kita kaitkan dengan kata gentleman. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, apa sih itu gentleman? Gentleman itu adalah kata kalau kita ambil gentle itu artinya berbudi baik. Ya, jadi kalau biasanya kita bilang gentleman itu biasanya sifat kalau gentleman itu cowok gitu biasanya yang budinya baik, atau kalau dalam bahasa Chinese mungkin orang suka bilangnya hokon gitu. Tapi gentlemannya ini bedanya gini. Jadi gini ya, pernah nggak sih kalian ngelihat bahwasanya ada orang yang dia kena masalah, dan ketika dia kena masalah dia nyalahin orang lain, dia bilangnya kayak gini, ah gara-gara dia tuh saya jadi kena ini, gara-gara dia nih saya jadi begini dan begitu. Nah, sebenarnya ketika kita menyalahkan orang dalam suatu keadaan yang kita alamin, itu namanya kita nggak gentleman. Kalau misalnya gentleman, apa sih, gimana sih sikap orang yang gentleman? Kalau orang yang gentleman itu ketika dia kena masalah, kena keadaan, dia bakalan bilang, iya, aku yang salah, akuin aja kalau kamu yang salah, selesai. Itu gentleman. Tapi kalau yang gak gentleman, salahin kiri, salahin kanan, salahin semua orang di sekeliling dia. Nah, masalahnya gimana? Kita nemuin orang-orang yang kayak gitu nggak enak kan? Misalnya contoh nih, ketika seseorang lagi cari barang, terus dia nanya, menurut kamu bagusnya apa sih? Atau mungkin dia mikir, aku nggak tahu mana yang bagus. Terus dia nanya ke kita, menurut kamu gimana bagusnya? Nah, akhirnya temennya nyaranin dong, yang bagusnya begini, yang bagusnya begitu. Nah, setelah dia jalanin, ternyata apa yang dia jalanin itu nggak bagus, dan dia bakalan bilang, nggak bagus nih, gara-gara kamu lah. Kalau nggak kamu yang buat gini kan nggak bakalan terjadi gini, gitu kan. Nah, jadi yang saya mau bilang, coba bayangkan, dia yang ambil keputusan itu sendiri. Kenapa dia harus nyalain orang di sekeliling dia setelah dia gagal? Padahal kalau tadi misalnya dia bukan gagal, tapi dia jadi berhasil, dia nggak bakalan bilang loh, iya nih, saya berhasil karena dia yang kasih tahu. Banyak orang kayak gitu kan. Tapi kalau giliran gagal, dia nggak mau nerima kenyataan bahwasanya dia memang gagal, dan dia pasti bilang, gara-gara dia nih aku begini. Nah, bayangkan betapa menyenangkan kalau misalnya kita punya teman yang dia udah gagal, dia bilang gini, enggak lah, bukan salah dia, aku yang salah kok. Nggak ada yang bisa disalahin, memang aku yang salah gitu. Nggak nyalain orang lain juga. Lagian aku yang ambil keputusan ini. Nah, kenapa kita bilang kayak gini? Bayangin kalau seneng-seneng lu seneng-seneng sendiri, giliran susah lu bilang gua yang buat lu susah, kan nggak enak banget ya denger kayak gitu. Nah, gitu juga dalam berhubungan. Misalnya kita berteman sama orang-orang, terus one day mungkin pertemanan kita gagal, misalnya hubungan kita gagal. Ya, hubungan itu banyak aja ya kan, teman, saudara, pacar, keluarga, dan banyak lagi. Bisa aja kan hubungan itu gagal. Nah, ketika hubungan itu gagal, kita biasanya yang sering kita lakukan, orang pada umumnya bakalan ngomong kayak gini, iya, orang dia beginiin gua, orang dia begituin gua, pokoknya semua orang tetap yang salah, gua nggak pernah salah nih, tetap orang sekeliling yang buat salah ke saya. Nah, kebayang nggak sih? Dan sedangkan orang yang dengar bakalan, apalagi si objek itu, dia bakalan ngerasa, sialan nih, dia yang salah malah nyalain gua, dia yang parah, dia malah nyalain orang, parah banget sih ini orang. Nah, yang jadi objek itu. Tapi kebayang nggak sih kalau misalnya ketika dia gagal berhubungan dengan orang, terus habis dia gagal dia bilang kayak gini, iya nih, aku yang salah sih, ini semua gara-gara aku sih. Walaupun sebenarnya kenyataannya semuanya bukan gara-gara diri dia sendiri, tapi dia ngomong kayak gini, iya gara-gara aku sih, aku yang salah sih, gara-gara aku makanya kita jadi nggak bisa berteman lagi, mungkin nggak berhubungan lagi, itu semua salahnya aku. Kebayang nggak sih kalau orang yang ngedengernya bakal ngomong apa? Yang lainnya bakalan bilang, enggak lah, aku yang salah, orang aku yang begini kok. Bakalan sebaliknya. Jadi sebenarnya kenapa aku pakai kata gentleman itu, jadi menurut aku kita jadi orang itu harus gentleman. Gentleman itu mau nyalahin orang nggak banget deh. Pokoknya kalau sesuatu itu udah terjadi, ya udah hadapi aja. Udah itu ya gentleman aja, langsung aja bilang, enggak lah, gue yang salah, ini kegagalan gue kok.
gampang kan? Ngapain juga nyalain orang-orang di sekeliling kita. Jadi kalau misalnya one day kita nggak berhasil jadi manusia, nggak sukses, terus masa kita ngomong sih, ya gara-gara dia lah gue jadi nggak sukses, kalau enggak juga gue sukses gitu. Nggak banget kan, nggak enak banget didengar. Nah, sama halnya kayak kalau kita sukses, kita juga nggak bakal mau kan bilang orang lain. Gitu juga kalau kita gagal. Please dong, nggak usah nyalain orang lain. Nah, dan aku juga berharap kita itu bisa kalau misalnya lakuin sesuatu itu gentleman. Kalau aku selalu bilang, finish what you start. Apapun yang kamu mulai, baik itu hal apapun hasilnya, ya udah selesain aja by yourself, selesain dengan diri kamu sendiri. Nggak usah giliran seneng-seneng kamu ajak ini ya kan, nggak ngajak-ngajak. Terus giliran susah kamu bagi-bagi, gak gentleman banget. Apalagi bilang gara-gara dia lah, gara gini. Susah banget ya kalau ngakuin kita yang salah. Ya, aku cuman sharing dan aku berharap maksudnya kedepannya kalau misalnya ada di antara kita yang punya sikap seperti itu, kita bisa kurangi dengan ya kayak gitu. Ngapain kita harus nyalain orang? Gentleman aja, sikapnya bagus aja, bilang aja, iya gara-gara gue yang salah. Kenapa? Hidup ini juga bukan tentang siapa yang benar, siapa yang salah kok. Nggak penting banget untuk nemuin siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi kalau misalnya dengan menemukan siapa yang benar dan salah, kita akhirnya melukain orang, bagusan kan kita nggak usah nemuin siapa yang benar dan siapa yang salah. Nggak penting banget kan. Dan semoga sharing aku bermanfaat dan teman-teman bisa lebih bijaksana lagi untuk lakuin sesuatu. Apalagi kalau kita mau mutusin untuk nyalahin orang-orang. Ya udah, thank you, bye-bye, see you.